Jadi mungkin karena sumber daya alam yang begitu melimpah sampai muncul anggapan di anak-anak muda itu bahwa ya untuk apa sekolah tinggi-tinggi, ada ini, ada empang, ada Ya, ada sawah yang mungkin bagus. itu Gitu, Pak Bupati. barangkali Pak Hafiz, salah satu. Saya mau hari ini dan ke depan yang menikmati Pangkep ini adalah orang Pangkep dengan sumber daya yang bisa menopang. Coba saja misalnya contoh di Tornasak, saya tidak bisa berbuat apa. Karena memang sumber daya dites lah, tidak masuk lah. Saya selalu bilang, saya ini kelinci percobaan. Ya. Mana pernah ada orang asli Pangkep yang ketua DPR pada saat itu. Semua orang takut. Saya mau sebenarnya memberikan semangat sama orang Pangkep bahwa harus punya nyali, harus punya apa namanya keberanian. Jadi setelah Pak Bupati resah dengan situasi, dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, dibanding dengan kemiskinan yang sampai 19% itu di awal pemerintahan Pak Samsudin, akhirnya ditemukan bahwa yang kendala terbesarnya karena sumber daya manusia, Sumber daya manusia. yang tidak sinkron dengan sumber daya alam. Akhirnya Pak Bupati membuat program meningkatkan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia. Oke, Pada lanjut. saat itu, anak-anak masyarakat kita yang didorong oleh orang tuanya melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi cuma 11%. 11%. 11%. Sehingga kita kasih program bahwa bagi anak-anak kita yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi 2 semester itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Disitulah meningkat sampai keinginan orang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi sampai 33% kalau saya tidak salah pada saat itu. Oke, jadi di awal 2010-2012 masyarakat Pangkep yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi itu hanya 11%. Kemudian melalui program peningkatan 2 semester kita dibantu akhirnya sampai 33%. 33%. Wah, luar biasa lompatannya Pak Itu Bupati. di periode pertama. Artinya saya mau bilang bahwa masyarakat kita masih mungkin karena masih pertimbangan macam-macam sehingga belum mampu dengan ikhlas masyarakat kita itu membiayai anaknya untuk secara keseluruhan maksud saya. Nah, sehingga hadir pemerintah di situ. Di 2015, 2016 itu saya punya program. Kalau pemerintah daerah akan memberikan bantuan, karena saya kan belum puas dengan 30% itu. Betul. Nah, saya akan memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa di seluruh mahasiswa Pangkep yang mau melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, itu kita subsidi bantuan masalah SPP-nya. Alhamdulillah Jadi sekarang 50% tidak hanya di 2 semester itu. Oh tidak. Jadi setelah Pak Bupati memprogramkan bantu beasiswa 2 semester mencapai 33%, Pak Bupati belum puas dengan itu, akhirnya ditingkatkan lagi. Seluruhnya. Waduh, luar biasa. Enak sekali tinggal di Pangkep. Alhamdulillah, tapi itu kan memang punya tanggung jawab daerah. Itu di periode pertama itu Pak Bupati? Itu di periode pertama saya capai hampir 33% kalau 30% dari 2010 ke 2015. Kalau di 2016 ini ya itu kita sudah menyeluruh. Dan itu sudah di atas 50% sekarang. Apa sebenarnya fenomena yang Pak Bupati tangkap di tengah masyarakat sampai Bupati menyimpulkan bahwa persoalan di Pangkep ini sebenarnya peningkatan sumber daya manusia yang harus diutamakan? Artinya Pak Bupati ingin merubah pola pikir masyarakat Pangkep untuk lebih mementingkan sekolah. Nah, itu tadi karena tidak sejalan dengan kondisi masyarakat, sumber daya alamnya dengan sumber daya pendapatannya. Tingkat kemiskinannya maksud saya. Jadi wah ini ada yang salah nih. Oh ternyata masyarakat mau kasih sekolah anaknya, tetapi mungkin karena keterbatasan anggaran sehingga kita bikinlah sebuah program. Alhamdulillah ya. Jadi masyarakat ini anak-anak kita yang sekolah itu ya yang memang serius untuk itu tidak ada yang terlewatkan. Kita memang sudah siapkan. Kalau saya tidak salah sekarang sudah di atas berapa puluh miliar, saya tidak tahu persis jumlahnya. Jadi mungkin karena sumber daya alam yang begitu melimpah sampai muncul anggapan di anak-anak muda itu bahwa
ya untuk apa sekolah tinggi-tinggi, ada ini, ada empang, ada sawah yang baru. Mungkin itu barangkali Pak Hafiz, salah satu. Tetapi saya berharap nanti, saya selalu bilang, kamu anandaku semuanya, boleh kau tetap jadi petani tambak, boleh kau tetapi sumber daya pengetahuanmu harus lebih jelas. Kalau kemarin-kemarin kamu pakai sapi, sekarang kamu harus berpikir bagaimana bisa pakai traktor. Kalau kemarin masih susah yang namanya orang cari panen, ya kita adakan, mungkin kami membangun sebuah komunikasi di Kementerian Pertanian. Alhamdulillah alat panen apa segala sudah. Ya. Intinya bahwa saya mau hari ini dan ke depan yang menikmati Pangkep ini adalah orang Pangkep dengan sumber daya yang bisa menopang. Ya, dan itu harapan Pak Bupati itu bahwa sumber daya alam di Pangkep ini sebesar-besarnya dimanfaatkan, dinikmati oleh orang Pangkep, hanya bisa tercapai kalau sumber daya manusia. Orang Pangkep memang itu. Coba saja misalnya contoh di Tornasak, saya tidak bisa berbuat apa. Karena memang sumber daya dites lah, tidak masuk lah, sehingga ya, kita membangun sebuah komunikasi untuk tenaga kerja itu. Ya, kita punya BLK, yang perusahaan-perusahaan yang masuk di Pangkep ini, kalau bisa nanti ya, kamu ambil seleksi dari orang-orang yang pernah kita bina, yang dulu sampai BLK itu berapa ribu sekarang kita sudah bina di BLK. Ini untuk meningkatkan sumber daya manusianya yang mau langsung kerja di lapangan. Ya. Jadi di akhir periode kedua Pak Samsudin memimpin Pangkep ini, dari 14% tingkat dari 19% tingkat kemiskinan menjadi 14%. Dan warga Pangkep yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dari 11% menjadi sekitar 40% sekarang ini Pak Bupati. Apalagi capaian-capaian lain Pak Bupati yang besar gitu? Masyarakat karena Pangkep ini yang dikenal dengan masyarakat kepulauannya, ya memang begitu banyak kritikan-kritikan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep ini, termasuk saudara-saudara kita yang ada di daerah kepulauan. Ya, karena transportasinya yang begitu susah. Alhamdulillah kita di Pangkep ini untuk menempuh 2 kepulauan kecamatan yang begitu jauh sekarang sudah tidak terlalu susah, karena begitu kita bangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah kita sudah dikasih 1 unit kapal untuk mengarungi ini pulau-pulau. Ya. Jadi istilahnya kapal perintis. Kalau saya tidak salah sudah 2 kali dalam 1 bulan itu. Jadi mereka yang kerja, pedagang, guru misalnya, sudah tidak ada lagi alasan bahwa kita tidak keluar di pulau mengajar karena cuaca, karena sekarang sudah pakai kapal. Siap. Ya, Pak Bupati ini putra daerah Pangkep pertama ya yang memimpin Pangkep. Berangkat dari kepala desa kalau saya tidak salah. Pak. Bisa dijelaskan bagaimana Pak? Awalnya banyak yang meragukan beliau ini. Jadi awalnya memang saya berpikir, saya juga agak-agak tetapi saya selalu mau memperlihatkan kepada orang bahwa orang Pangkep juga bisa itu sebenarnya. Nah, sehingga ya nyali, saya tidak tahu nyali yang dipaksakan. Saya selalu bilang, saya ini kelinci percobaan. Mana pernah ada orang asli Pangkep yang ketua DPR pada saat itu? Semua orang takut semua. Apa mau dikerja kalau kita ketua DPR? 2005 ya? 2004 itu. 2004 ya. Pokoknya saya bilang di situ saya belajar di DPR. Bahwa ada masalah apa ini? Kenapa kita? Ya saya juga memahami bahwa sumber daya alam bagus, tapi kita tingkat kemiskinannya kan daerah tertinggal pada saat itu. Nah, saya di DPR saya belajar, ternyata harus ada kebijakan-kebijakan yang pro kepada masyarakat kecil. Jadi Pak Bupati Pak Samsudin juga orang Pangkep pertama ya yang menjadi ketua DPRD di Pangkep, dan kayaknya gitu. Nah, saya mau sebenarnya memberikan semangat sama orang Pangkep bahwa harus punya nyali, harus punya keberanian. Tetapi ya tentu dengan ada program-program, bukan cuma sekedar nyali, cuma sekedar ya. Nah, di situ
ternyata sangat-sangat terbatas juga kebijakan-kebijakan kita di DPR itu, ketua DPR. Ada pemilihan bupati, saya jadi kelinci percobaan lagi situ, tidak ada orang yang berani maju. Pak saya bilang tidak, Pak saya bukan bersaing sama Pak Saprudi pada saat itu. Incumbent pada saat itu. Ya, incumbent pada saat itu. Tapi saya bilang, saya ini orang Pangkep asli, saya mau perlihatkan kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita, bilang tidak sia-sia orang tuamu mengajari kamu, kasih sekolah kamu, memanfaatkan di sini. Nah, biarlah saya jadi kelinci percobaan. Nah, kalau saya gagal misalnya, mungkin ada hikmah di situ, tetapi kalau saya, ayo sama-sama. Dan alhamdulillah saya menjadi sebuah kebanggaan. Setiap ada pemilu misalnya, pilkada misalnya, berbondong-bondong. Saya bilang tidak, saya sudah berhasil memperlihatkan bahwa kita bisa sebenarnya sepanjang kita mau ada kemauan dan tekad yang bagus. Jadi itu legasi terbesar yang akan ditinggalkan oleh Pak Samsudin ini, memberikan kepercayaan diri kepada warga Pangkep untuk tampil berani untuk memimpin daerahnya sendiri. Daerah sendiri. Alhamdulillah bisa. Dan ternyata ada kepercayaan daripada masyarakat. Padahal sebelum jadi ketua DPRD kan ke kepala desa Pak. Saya kepala desa kurang lebih 16 tahun. Nah, kemudian di kepala desa itu saya sudah pimpin beberapa organisasi. Saya sudah pimpin GAPENSI, organisasi profesi, kemudian saya sudah pimpin Kadin. Juga organisasi profesi. Saya sudah dipercaya waktu saya kepala desa itu ketua AMPI, partai Partai Golkar punya sayap itu, AMPG, ya. Kemudian berikutnya saya coba-coba masuk di AMPG, alhamdulillah saya tersaring di situ. Pendek cerita, ada pemilihan ketua Golkar apa segala, saya masuk dan sekarang saya memimpin Golkar, alhamdulillah atas kepercayaan yang diberikan. Sebentar kita akan bicara lebih lanjut khusus tentang Golkar, Pak Bupati. Kita tuntaskan dulu kondisi pemerintahan di Pangkep.